Baik, asik. Ya, kita masuk ke budidaya sayuran. Ini lanjutan dari yang kemarin tentang ketahanan pangan, karena kita fokus kemarin sayur yang kita tanam. Hari ini judulnya budidaya sayuran di Prakarya kelas 9. Ayo terus semangat belajar, karena kita nggak mau ketinggalan dari yang lain. Oke, kenapa kita nanam sayuran? Karena ketahanan pangan. Seperti yang Mbak sampaikan kemarin, ketahanan pangan itu bukan nahan-nahan lapar, nahan-nahan nggak makan, bukan nahan-nahan makanan, tapi ketahanan pangan adalah kita nyiapkan cadangan makanan jika terjadi sesuatu, ya. Karena hari ini pandemi wabah, kita nggak boleh keluar, ekonomi sedang merosot, jadi kita butuh ketahanan pangan. Kenapa pangan? Kenapa makanan? Karena makanan adalah kebutuhan primer kita, ya. Baru berikutnya kenapa gitu? Kita bisa pilih sendiri. Karena ini tanaman, kita bisa tanam apa yang kita mau, ya kan? Karena prinsipnya makan yang kita tanam, tanam makanan yang kita suka gitu. Jadi yang kita suka saja kita tanam, akhirnya kita mau makan, makan yang ditanam. Akhirnya apa? Menyenangkan, ya. Menyenangkan lah, karena kita bisa makan apa yang sudah berhasil kita tanam. Kemarin kita sudah coba budidaya kangkung dengan proses yang sangat-sangat sederhana menurut Bapak, ya, karena hanya menyediakan akar kangkung hasil potongan dari orang tua ataupun kalian ketika mau masak kangkung, ya. Akarnya saja, daunnya kita bersihkan, sisain batangnya sedikit, baru pakai cup, baru isi air dan kita masukkan. Setelah itu kita biarin. Hari ini sudah seminggu berarti, ya. Kita lihat hasilnya. Sudah mulai ada tumbuh daun, ya. Tumbuh daun ini prosesnya lambat karena memang kita tidak kasih pupuk organik ataupun apa. Kita biarin saja, alami prosesnya semuanya. Kalau punya Bapak kita lihat, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini yang kemarin sudah kita tanam, ini umurnya sekitar 5 hari, ya. Ini tanamannya sudah tumbuh daunnya, ya. Walaupun ada batang yang busuk, dia sebenarnya tumbuh. Ini bisa dilihat, nggak kelihatan, ya. Dia tumbuh. Kenapa pertumbuhannya lambat? Karena ini benar-benar organik, ya. Dan ini memang sisa dari akarnya, makanya bisa disebut dengan tumbuhan refill, ya. Jadi kalian bisa lihat ini sudah tumbuh, ya. Senang sekali bisa tumbuh sendiri. Dan ini tidak perlu perawatan yang banyak, hanya ya, dia tumbuhan air, ya, untuk kangkungnya. Bagaimana punya kalian? Bapak harap punya kalian juga sudah tumbuh. Bahkan Bapak yakin ada yang sudah lebih subur dari ini. Selanjutnya untuk laporan, kita akan buat laporan perkembangan kangkung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi yang sudah Bapak uji coba di rumah, dan itu di rumah sendiri, ya, bukan rumah orang gitu. Selanjutnya, kelebihan nanam kangkung ini, ya, dia mudah ditanam, nggak repot, ya. Hanya sediakan akarnya saja, itu yang paling mudah. Ada orang nanam kangkung pakai benih, kalau kita pakai akarnya saja. Kalau pakai benih mungkin lebih cepat tumbuhnya. Kalau ini pakai akar, karena tumbuhannya juga refill, kan. Yang kedua murah, ya, murah sekali kangkung nih. Ya kalau belinya masih seger saja, harganya paling mahal 2.000. Ada yang 1.500. Ini akarnya saja. Minta ke tukang jual kedai sayurnya gratis. Tidak perlu lahan luas, ya. Karena kita cuma pakai cup, pelan-pelan kita tanam. Kalau berhasil kita budidaya jadi skala besar. Perawatan juga mudah. Karena dia tanaman air, cukup saja airnya sudah cukup. Jangan berlebihan gitu. Dia juga baik untuk kesehatan karena dia mengandung vitamin A, ya. Bagus nih. Yang berikutnya punya rasa yang khas, ya. Enak nih kangkung untuk dimakan. Jadi kalau yang gak suka kangkung rugi. Boleh diantar ke Bapak juga gak apa-apa. Baik, itu saja.
terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sekian dari Bapak. Salam kangkung ya.